Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya soleh-solehah? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Pada masa pemerintahan Raja Ahab, kaum Bani Israel menyembah berhala yang bernama Baal. Kaum Bani Israel merupakan ajaran nabi-nabi yang telah diutus kepada mereka. Kaum Bani Israel mulai terpedaya dengan kenikmatan dunia yang mereka miliki. Di tengah kerusakan itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Ilyas alaihissalam untuk menyampaikan risalah. Nabi Ilyas alaihissalam merupakan keturunan keempat Nabi Harun alaihissalam. Nabi Ilyas alaihissalam putra Yasin bin Fanhas bin Aizar bin Harun. Nabi Ilyas alaihissalam diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengingatkan kaum Bani Israel yang kufur, yaitu penduduk negeri Baalbek, sebuah daerah di Libanon. Penduduk negeri Baalbek saat itu menyembah berhala yang bernama Baal. Bertahun-tahun Nabi Ilyas alaihissalam berdakwah kepada kaumnya. Namun kebanyakan kaum Bani Israel tetap ingkar dan berbuat durhaka kepada Allah. Nabi Ilyas alaihissalam tidak berputus asa berdakwah kepada mereka. Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa bersabar dan berdoa kepada Allah agar memberi petunjuk kepada kaumnya. Melihat kaum Bani Israel yang ingkar dan durhaka itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak menurunkan azab. Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan azab berupa kemarau panjang selama 3 tahun berturut-turut. Semua hewan dan tanaman mati kelaparan dan kekeringan. Sayangnya, azab Allah itu tidak menyadarkan kaum Bani Israel. Mereka justru semakin durhaka dan berbuat aniaya. Kaum Bani Israel menganggap bahwa ajaran yang dibawa Nabi Ilyas alaihissalam membuat Tuhan mereka berhala Baal marah. Kaum Bani Israel bersepakat menangkap Nabi Ilyas alaihissalam untuk dibawa ke hadapan berhala Baal. Mereka mengira jika Nabi Ilyas alaihissalam ditangkap dan dibunuh di hadapan berhala Baal, maka bencana kemarau akan berlalu dan berganti dengan kemakmuran. Melihat kenyataannya demikian, Nabi Ilyas alaihissalam memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan kepada Nabi Ilyas alaihissalam untuk menghindari kejaran kaum Bani Israel. Saat menghindari kejaran kaum Bani Israel itu, Nabi Ilyas alaihissalam beristirahat di sebuah rumah kosong. Saat memasuki rumah kosong itu, Nabi Ilyas alaihissalam bertemu dengan seorang pemuda yang sedang sakit. Pemuda itu bernama Ilyasa. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya merawat pemuda tersebut hingga sembuh. Nabi Ilyas alaihissalam kemudian mengangkat Ilyasa menjadi anak. Ilyasa ternyata masih satu keturunan dengan Nabi Ilyas alaihissalam, yaitu keturunan Nabi Harun alaihissalam. Sejak saat itulah Nabi Ilyas alaihissalam senantiasa bersama Ilyasa. Nabi Ilyas alaihissalam membimbing Ilyasa dengan ajaran kebenaran dari Allah. Nabi Ilyas alaihissalam mengajak Ilyasa senantiasa bersyukur dan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah beberapa tahun kemudian, Nabi Ilyas alaihissalam mengajak Ilyasa menemui kaumnya, yaitu kaum Bani Israel. Nabi Ilyas alaihissalam mengingatkan kembali kaum Bani Israel untuk segera bertobat dan meninggalkan berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam menyerukan kembali kepada mereka agar segera beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini dakwah Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa didengarkan oleh kaum Bani Israel. Kaum Bani Israel berjanji akan mengikuti ajaran Nabi Ilyas alaihissalam jika Allah mencabut azabnya. Mendengar janji kaum Bani Israel itu, Nabi Ilyas alaihissalam segera berdoa kepada Allah, memohonkan ampun untuk kaumnya dan memohon agar menghentikan penderitaan kaum Bani Israel.
Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengarkan dan mengabulkan doa Nabi Ilyas alaihissalam. Allah kemudian memerintahkan langit menurunkan hujan dengan penuh berkah yang dapat menumbuhkan tanaman dan hewan-hewan mereka. Mulai saat itu, kaum Bani Israel hidup dalam kemakmuran. Nabi Ilyas alaihissalam dan Ilyasa merasa bahagia tinggal di tengah-tengah kaum Bani Israel yang beriman. Kaum Bani Israel telah meninggalkan berhala Baal. Nabi Ilyas alaihissalam pun lanjut usia. Nabi Ilyas alaihissalam akhirnya meninggal dunia. Keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam. Di dalam kisah keteladanan Nabi Ilyas alaihissalam terkandung teladan yang bisa kita terapkan dalam hidup sehari-hari. Di antaranya yang bisa kita teladani dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam adalah berani dalam hal kebenaran. Setiap muslim tidak boleh takut menyampaikan kebenaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, terus semangat dan pantang menyerah. Dalam belajar, seorang muslim tidak boleh putus asa. Setiap muslim harus selalu bersemangat dalam menuntut ilmu, karena dengan ilmulah umat Islam bisa maju. Yang ketiga, sabar dan mempunyai pendirian yang kuat serta tidak mudah dipengaruhi oleh orang lain. Setiap muslim harus bersabar dan mempunyai pendirian yang kuat, apalagi dalam hal kebenaran. Yang keempat, senantiasa menolong orang lain yang dalam kesulitan. Seseorang yang meringankan beban orang lain, maka Allah akan meringankan beban orang tersebut. Bagaimana anak-anak? Semoga bisa dipahami ya. Sekarang kita berlatih. Yang pertama, tuliskan hikmah dari kisah Nabi Ilyas alaihissalam. Yang kedua, jelaskan cobaan Allah yang diturunkan kepada kaum Nabi Ilyas alaihissalam. Alhamdulillah, semoga ilmu yang kita pelajari hari ini barokah dan bermanfaat. Tetap semangat ya belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.